Baik, seperti biasa, teman-teman, saya mohon izin untuk melakukan recording atau perekaman dari sesi kita di tiap harinya, begitu juga dengan hari ini. Ini rekaman sudah hidup ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa melihat rekaman ini di stream atau yang kemarin-kemarin juga ada di bawah tiap jadwalnya, itu di Teams ada, nanti akan terbuka di stream. Baik, untuk hari ini itu kita akan melakukan pembuatan 3 materi untuk hari ini. Sebentar, sepertinya agak ini ada error. Materi hari ini adalah yang pertama kali adalah Sway, yang kedua adalah OneNote Class, kemudian yang ketiga adalah kita akan membuat meeting atau jadwal meeting bersama-sama begitu. Jadi nanti teman-teman mencoba untuk melakukan meeting seperti ini, membuat jadwal, kemudian dicoba melakukan meeting bersama sesama teman peserta, sehingga besok ketika kita butuhkan itu kan untuk jenjang TK itu untuk meetingnya itu seminggu hanya sekali menggunakan online ini. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi Team Meeting ini untuk tatap muka bersama anak-anak, video conference begitu. 1 minggu 1 kali ya. Kemudian nanti untuk OneNote Class nanti juga mungkin kalau kita berbeda dengan jenjang-jenjang di atas kita begitu, nanti fungsinya juga sedikit berbeda. Untuk Sway ini sebenarnya sangat powerful bagi kita, bagi guru-guru TK sangat dibutuhkan. Nah, kita bisa membuat sebuah bahan ajar interaktif yang sangat menarik. Saya sudah menggunakannya gitu. Nanti akan kita praktekkan. Dan sedikit penjelasan tentang pelaporan dari MEC ya. Nanti akan ada sedikit pelaporan dari bagaimana cara melaporkan kegiatan di MEC teman-teman, terutama yang 13 course wajib kemarin ya. Kemarin ada 2 course, 1 wajib dan 1 sunnah. Nah, kita ada yang wajib itu ada 13 bab begitu. Itu silahkan nanti dilaporkan. Bentuk pelaporannya seperti apa nanti saya share juga. Baik, ini saya share screen. Ya. Ini WhatsApp-nya kenapa? Baik, apakah screen saya terlihat? Hari ini kita akan menggunakan Sway. Silakan masuk di portal.office.com. Kemudian di sebelah form kemarin, warnanya hampir sama ya, Sway itu sama form, cuman berbeda. Di Sway itu ada gambar gunungnya dan hurufnya S. Kita klik.
Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bisa kita mengupload sebuah dokumen, bisa kita memilih beberapa template, tapi saya biasanya suka new blank slate karena apa saja bisa dilakukan dengan new blank slate. Baik, untuk anak-anak TK itu biasanya materinya per tema kan, jadi kita bisa membuat materi dengan tema-tema yang kita inginkan. Besok nih dari tanggal 5 sampai tanggal 10 kita akan berkolaborasi dan bagi tugas teman-teman untuk membuat bahan ajar dan mungkin juga kalau memungkinkan untuk membuat RPP ya. Itu kalau memungkinkan sih, kita lihat besok kondisinya seperti apa sehingga pada tanggal 13 ini terutama teman-teman yang berada di kelas Sinau TK1 ini bisa langsung memanfaatkan apa yang dibuat oleh teman-teman. Jadi kan bisa di-share kayak kemarin, seperti kemarin semua yang berada di office online ini bisa share teman-teman. Jadi enak ya, kita bisa share. Nanti materi yang saya punya saya share. Nanti materi yang siapa punya silahkan di-share sehingga bisa dimiliki atau digunakan oleh teman-teman yang lain. Jika ingin mempunyai versi originalnya, kalau lebih baiknya di-copy dulu, diduplikat dulu, kemudian salah satunya di-share. Sehingga mungkin ada yang ingin mengedit atau membuat yang sedikit berbeda, itu silakan nanti diduplikat dulu. Tapi kalau ingin mengerjakan bersama-sama, tidak nanti langsung di share-sharannya itu dikerjakan sehingga yang punya harus sudah memiliki versi aslinya terlebih dahulu. Jika nanti ada sesuatu hal kita masih punya versi originalnya gitu. Nah, ketika kita membuka di sini ada SWI, kemudian ini ada aplikasi yang ada di Microsoft Office Online. Kalau kita klik nanti dia masuk ke sini lagi, kita bisa memilih yang banyak, namanya switcher. Ini adalah identitasnya, kita sedang menggunakan aplikasi apa, identitasnya SWI. Kemudian ada dua bagian di sebelah kiri, storyline dan design. Kemudian di sebelah kanan di sini ada play, ada share, kemudian ada more option di sini. Ada my SWI, create new duplicate this. Ini duplicate this way jika ingin diduplikasi. Kemudian save as template. Bisa di print, bisa diekspor, kemudian bisa masuk ke setting SWI-nya, kemudian accessibility checkernya. Kemudian ada accessibility view dan help. Di sini ada siapa yang membuat atau ini adalah akun kita begitu, dan ada sign out. Itu untuk more option. Kemudian di bawahnya ada open search, ada undo, ada redo, dan ada insert. Kita tuliskan dulu judulnya, misalnya bagian-bagian tanaman. Seperti ini. Kemudian mungkin kita bisa menambahkan ke gambar begitu. Klik di bagian gambar, kemudian kita bisa mencari di sini. Kita bisa mencari di suggest, atau jika teman-teman punya filenya di OneDrive sudah diupload gambar-gambarnya atau segala sesuatunya, silahkan masuk di OneDrive, atau juga di Flickr kita bisa mencari di Bing Image. Bing Image ini, Bing itu adalah mesin pencarinya Microsoft ya. Tapi kita lebih familiar dengan yang tetangga ya. Kemudian ada di Pick It. Teman-teman juga bisa memasukkan YouTube.
dan dari device. Dari device ini kita mengupload gambar yang gambarnya sumbernya ada di laptop kita atau di handphone kita. Kita klik, kita cari bagian-bagian panelnya. Apa yang akan muncul untuk kita suggestionnya? Nah, ada seperti ini. Kita bisa pilih salah satu saja yang kira-kira masuk, dan perlu teman-teman ketahui bahwa di sini ada ukurannya 220 kali 444. Semakin besar ukurannya ya semakin jelas, tetapi juga mungkin akan agak sedikit lemot ya untuk uploadingnya atau apa ya, untuk menempel di tempat kita. Ini ada lagi. Mungkin yang agak cantik lah ini. Tinggal diseret, ditaruh, ting. Klik tahan geser lepas, drag and drop. Kemudian jika menambahkan slide berikutnya, kita klik tambah. Nah, di sini ada beberapa jenis teman-teman. Yang pertama kali ada heading, ini adalah subbab, judul subbab. Kemudian ada teks, ini untuk memasukkan teks kemudian ada media dan ada grup. Nah, di suggestion sini ada heading, ada teks, ada image, ada stack, ada upload. Nah, stack ini adalah gambar yang bertumpuk-tumpuk ya. Nanti teman-teman harus ada stacknya ini, karena kita anak TK jarang menggunakan teks. Kita anak TK banyak image-nya nih, kita upload saja. Device, kemudian kita cari di manakah gambar-gambar itu berada. Gambar-gambar itu di mana? Atau semua lagi deh, yang kecil. Di sini saya punya bagian tanaman. Nah, oke. Dari bawah adalah akar. Saya masukkan ini. Kemudian saya akan tambahkan di sini, saya tambah stack ya, saya tambah stack. Kemudian saya klik add content, saya tambah image, saya upload lagi my device. Kemudian ini nguploadnya satu-satu ya. Akar kan tadi, akar itu seperti apa? Oh, seperti one mana satu one. Tambah lagi, tambahnya di yang sini. Kalau kita mau menambah sesuatu yang baru, maka ditambah yang luar. Ini untuk stack itu ada di dalam, jadi ada di dalam kotakan gitu. Ini kita sebenarnya drag and drop aja bisa. Saya drag and drop aja. Maka tadi 1, 2, 3, 4. Saya drag and drop masuk di sini, di yang atas ya. Ini kan ada dua tuh. Nah, yang atas nanti kalau dilepas di yang bawah, dia akan sendiri-sendiri, tidak menjadi stack atau tidak menjadi tumpukan kartu, karena kartunya tuh jadi sendiri-sendiri, jadi flashcard sendiri-sendiri. Belibetnya Allah. Nah, coba kita lihat. Play ini digunakan untuk mengecek seperti apa ya tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini kan. Oh,
Nah, stack ini kita klik, dia akan berganti. Oh, ternyata akar tuh bentuknya berbeda-beda. Nah, tuh ya. Kita edit lagi dulu. Kemudian saya akan memasukkan yang lain. Saya masukkan gambar lagi. Teman-teman kalau masukin teks gampang kan ya, tinggal copy paste aja. Kita ini kok gambar doang, maaf, kita harusnya masuk. Oh iya benar-benar gambar gambar. Kemudian saya masukkan gambar. Tadi sudah akar, naik lagi. Dari akar naik ada apa ya, ada daun leaves. Ini daunnya diberikan tulisan juga boleh, enggak juga apa-apa. Nanti kita berikan tulisannya di sini aja. Bagian-bagian tanaman kita kasih teks bawahnya. Teksnya adalah sang pembuat saja. Disusun boleh diberikan lembaganya. Diperbolehkan edit oleh teman-teman, silakan diduplikasi terus diberikan lembaganya sendiri-sendiri. Jadi itu seperti punya kita. Ikrarkan halal begitu ya untuk teman-teman menduplikasi punya teman-teman, tapi saling berbagi juga. Oke, next kita tambahkan lagi stack lagi. Saya akan tekan drop aja biar cepat. Ya, tekan drop bisa banyak langsung. Apa tadi ya, daun lagi masuk kan. Oke. Sudah ada daun, kita tambahkan lagi, kita gambar lagi. Habis daun mungkin ada nah, oke. Ini dari sini aja apa-apa. Bunga, flowers. Kemudian saya akan tambahkan lagi stacknya flowers dari 1 sampai 6. Jadi saya menyamakan kartunya, masing-masing bagian saya berikan kartu 6 atau gambarnya 6. Jenis-jenis bunganya seperti apa, jenis-jenis akarnya seperti apa, jenis-jenis daunnya. Yang terakhir adalah biji atau sheet. Teman-teman bisa menambahkan yang lainnya lagi, bagian-bagian tanaman jika memang masih ada yang ingin dibagikan. Untuk anak-anak seperti ada batang, ada buah kan ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian nanti di terakhir akan kita tambahkan videonya kita akan ambil dari YouTube saja. Tadi apa sih ya, dari 1. Lepas. Nah, sudah selesai sampai sheet, kita akan tambahkan media. Oh, ini ada video ya. Drag videonya, kita cari videonya sini bagian tanaman. Bisa yang mungkin kecil aja, pohon mangga boleh deh ini. Tapi sebentar dulu, kita tekan drop aja.
seperti ini sudah selesai. Jangan lupa berikan nama teman-teman supaya tahu siapa yang bikin gitu kan. Kalau sudah selesai, kita akan ke desain. Nah, di desain ini itu kita klik style itu tipenya seperti ini. Jadi ini tuh kan vertikal, ini ada vertikal itu seperti kita baca blog atau apa, jadi kayak gini. Kemudian kalau horizontal, di jalannya ke samping, horizontal tuh seperti ini ya, gitu. Atau kalau saya biasa suka banget pakai slide, ini seperti slide PowerPoint bagian 1. Nah, disusun oleh, tapi agak sedikit aneh ya, disusun oleh sendiri. Nanti ada bla-blanya dulu, ada akarnya seperti apa, bisa kita klik. Nah, saya lebih suka pakai ini, dan anak-anak juga suka banget pakai ini. Saya pernah membuat untuk membaca, jadi kita punya kartu suku kata ya. Ini juga stylenya bisa di customize, tapi customize-nya di sini ini per tema, jadi langsung apa ya, satu bagian penuh gitu per tema. Misalnya saya mau pakai yang agak unyu-unyu dikit gitu, ini kali ya. Nah, temanya dia seperti apa kita lihat. Tara, jadinya seperti ini. Dia ada backgroundnya tuh, cakep ya, ada backgroundnya tanaman juga kan. Ya, oke deal. Kalau deal sudah selesai, ini sudah mantep gitu. Bisa kita share, atau kalau masih mau diedit, kita pindah ke storyline lagi, silahkan diedit. Artinya misalnya karena kita mau share sesama teman-teman kita ya, those in your organization with the link. Jadi siapa saja yang satu organisasi, atau satu organisasi itu add belakangnya sama, jadi sama-sama add Sinau Magelangkap, karena saya menggunakan akun @sinaumagelangkap.id, jadi yang belakangnya @sinaumagelangkap.id bisa. Kemudian di sini ada pilihannya, orang-orangnya boleh mengedit atau tidak, hanya view saja atau plus edit gitu. Agak egois, saya pilih view saja. Enggak sih, silahkan diedit teman-teman. Mungkin videonya nanti apa ya, nggak cocok gitu, silahkan nanti diduplikat, lalu yang punya teman-teman diedit, silahkan diganti namanya, diganti lembaganya, mungkin ada disclamation sumbernya siapa begitu, itu akan lebih menghargai teman-teman juga. Kemudian di sini ada more option. Di sini more optionnya viewer can see share button, jadi apakah teman-teman yang kita bagi boleh melihat atau ada share button di situ terlihat. Saya ya aja lah gitu. Kemudian saya copy linknya dan saya share ya. Saya akan share di grup WhatsApp saja. Mana ya grup WhatsApp kita pakai ini? Oh, kita sudah di ini adalah suite saya dan tanaman. Saya share ya. Nah, teman-teman bisa menikmatinya. Bahkan Sway ini jika editnya dinonaktifkan, kita bisa share ke orang tua. Jadi orang tua nggak bisa ngedit, tapi bisa memanfaatkannya untuk mengulang. Nah, untuk situasi sekarang ini, itu nanti ini akan kita gunakan sebagai bahan ajar, akan kita share ke orang tua. Begitu, jadi editnya nanti dimatikan dulu sebelum di share ya. Share-nya hanya view. Jadi mereka hanya bisa menggunakannya saja, tidak bisa menguprak-aprak gitu ya, biar nggak obrak-abrikan. Ini adalah untuk Sway. Jadi apa yang perlu dilaporkan di Sway ini hanya linknya saja.
Tetapi di dalamnya harus ada judul, harus ada teks, sedikit teks begitu, kemudian ada gambar dan ada video. Gambarnya juga dua jenis, satu image sendiri dan satu image tag ya. Itu yang harus ada. Oke. Sudah selesai, kita akan berpindah ke OneNote Class. Sebelum pindah ke OneNote Class, yang belum redeem, saya ingatkan untuk redeem dulu. Redeem code. Untuk pertanyaan bisa diketikkan dulu, kalau takut lupa, itu nanti tanya jawabnya di belakang. Oke? Ya, sambil menunggu yang redeem, boleh mainan Sway yang sudah saya share. Lebih asik lagi sih sebenarnya kalau videonya kita bikin sendiri ya. Kalau kita bikin sendiri. Oke, silakan redeem. Kalau sudah tidak, oh mungkin ada yang tanya, Mbak Sulis itu di mana save-nya? Segala sesuatu yang online di Office Online akan otomatis tersimpan. Tidak perlu nyari tombol save. Next, kita ke OneNote Class. Di sini ada dua, ada OneNote dan ada Class Notebook. Ya, ada OneNote dan ada Class Notebook. OneNote ini biasanya untuk membuka, sedangkan Class Notebook ini untuk membuat kelas notebooknya. Begitu. Kita akan membuat notebooknya di sini, Class Notebook. Kita klik Class Notebook. Ya, di sini ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama adalah create a class notebook atau kita menciptakan kelas notebooknya. Yang kedua adalah add or remove student, yaitu kita bisa menambahkan atau menghapus siswa. Yang ketiga ada add or remove teacher, bisa menambahkan dan menghapus guru, dan bisa manage notebook. Kalau notebooknya sudah banyak, itu bisa kita manage dari sini. Kemudian nanti silahkan seperti kemarin saat membuat kelas, tambahkan minimal 3 begitu ya. Kemudian tambahkan saya sebagai guru, sama-sama guru, biar nanti saya bisa melihat. Nanti kita cek apa bedanya guru dan siswa tampilannya. Kita create dulu. Nah, kemudian dikasih judulnya apa ya? Oke, seperti kemarin saja. Now namanya ya. Kemudian klik next. Nah, di sini ada notifikasi. Notifikasinya apa? Di dalam kelas notebook ini akan ada collaboration space, yaitu tempat kolaborasi di mana guru dan siswa sama-sama bisa mengedit postingan yang ada di situ. Jadi guru dan siswa bisa bekerja secara bersamaan dan bisa bekerja sama. Kemudian untuk di sini ada yang kedua adalah content library. Di sini guru bisa posting materi atau apapun yang hanya bisa diedit oleh guru, namun tidak bisa diedit oleh siswa. Kemudian ada student notebook. Student notebook ini gurunya bisa mengedit dan siswanya juga bisa mengedit, tetapi siswanya hanya bisa melihat punya dia sendiri dan mengedit punya dia sendiri. Begitu. Kalau di collaboration space ini bisa melihat teman-temannya yang lain yang posting dan sebagainya, itu bisa saling melihat, tetapi di student notebook itu tidak bisa, hanya siswanya sendiri. Nah, ini yang akan kita manfaatkan untuk menjaga privacy data-data anak didik kita. Nanti mungkin
kita bisa menggunakan untuk orang tua. Silakan mengupload gambar atau scan dari kakak atau kartu keluarga. Kemudian bisa juga mengupload scan atau foto dari akte kelahiran anak. Ya. Bisa juga upload foto anak. Bisa juga kita membuat penugasan yang misalnya penugasannya itu seperti misalnya cooking with mom. Nah, jadi nanti di situ silahkan masukkan foto-foto dokumentasi saat memasak bersama ibu di rumah. Itu kan banyak ya fotonya. Nah, cuman kelemahannya adalah kita harus membuka satu-satu jika ingin mengecek atau menilai per folder. Jadi setiap anak memiliki folder sendiri-sendiri. Berbeda dengan tim kemarin, kita ketika membuka assignment, guru bisa langsung melihat semua siswanya, siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang sudah melihat, siapa yang sudah mengumpulkan. Jadi kadang-kadang teman-teman itu di pengalaman kemarin-kemarin ada yang bilang, maaf saya nggak bisa lihat assignmentnya. Padahal di Teams-nya guru, di situ beliau sudah melihat, membuka assignment-nya, sudah view. Jadi dia sudah ngecek, oh ada assignment, terus dia keluar lagi tanpa dikerjakan. Nah itu juga tampak sebenarnya di akunnya guru. Kemudian kita next, kita akan menambahkan guru, add teacher, gitu. Saya akan menambahkan salah satu guru. Ya. Kemudian kita next. Silakan nanti teman-teman menambahkan saya. Jadi nanti saya kemarin nambahin siapa ya? Kemudian aduh, bad network. Idenya yang mana? Yang sekali ternyata ini. Aja sih. Yang lain juga ada. Di sini ada ide banyak. Kita ambil ide aja. Ini kayaknya teman. Udah. Kita 3 minimal, bisa lebih silahkan. Nah ini nanti saat mulai tanggal 13 itu silahkan masukkan akun peserta didik kita. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun sekolah atau deploy Office 365-nya, bisa mengajukan ke kabupaten. Jadi nanti belakangnya sama @Magelang Sinau Magelang.id, tapi akun siswa. Akun siswa ini kalau tidak salah kapasitas dari OneDrive-nya hanya 1 tera. Sementara untuk yang akun guru kapasitas OneDrive-nya 5 tera. Oke. Kemudian kita next. Nah, di sini private space-nya itu mau apa? Ada handout, ada class note, ada homework, ada quiz kita nggak pakai ya. Ada homework, terus misalnya ada, kita tambahin lagi data, apa ya, dokumen pribadi. Ya, di sini nanti kita akan memanfaatkan untuk mengupload dokumen-dokumen pribadi anak. Sudah. Kemudian ada next. Ini adalah preview dari teacher notebook. Previewnya seperti ini. Ada welcome, ini ada collaboration space, ini ada content library, ini ada persiswanya begitu. Terus ini yang di siswanya. Di siswanya hanya bisa lihat collaboration space, content library, dan punya dia sendiri. Teman-temannya nggak ada, kita bedakan ya. Nah, ini ada ketiga siswa kita. Sementara di student hanya ada milik dia sendiri.
Oke. Ya. Kemudian kalau sudah yakin, oh yakin. Kalau enggak kita bisa back. Kalau sudah yakin kita bisa create mana? Kok hilang? Create. Lalu dan kalau sudah. Ini sedang tersetting. Nah, nanti yang di screenshot nanti untuk penyerahan tugasnya ini adalah link sharingnya, kemudian yang di screenshot saat menambahkan siswa tadi dan saat menambahkan guru tadi. Ini sudah selesai, kita sudah buat ya. Nah, kita back to home. Kita bisa manage notebook. Nih, ada yang ini kan. Nah, di sini notebooknya ada kelas, bisa ditambahin. Nah, di sini bisa di edit misalnya homeworknya, ini bisa diedit. Tugas semua ada PR ya. Ya, semuanya dikerjakan di rumah besok. Tapi kita berikan tugas karena bahasa Indonesia nanti orang tuanya bingung. Materi not catatan kelas. Sudah, kalau sudah simpan. Nah, ini kalau collaboration space-nya mau dikunci, dihidupkan. Dia terkunci. Tapi karena collaboration space ini mau kita gunakan untuk bersama-sama, jangan dikunci dong. Sudah, kita simpan perubahannya ini. Nah, kalau sudah, kalau kelas di atasnya mungkin kita akan bikin parent and guardian links ya, karena tanpa diketahui anak nanti orang tuanya bisa lihat kan. Tapi karena kita yang upload aja ibunya atau ayahnya, yang ngapain gitu kan. Kita copy ini notebook linknya, kita copy dulu. Ting, sudah di copy. Oke. Dan bisa kita share. Kita lihat coba notebooknya seperti apa tampilannya. Tara, ini tampilannya. Tampilannya di sini tulisannya OneNote. Jangan bingung ya, kita bikinnya di OneNote Class, tetapi tampilannya di OneNote. OneNote itu untuk membuka saja. Kalau membuatnya di OneNote Class, membuka atau mengeditnya. Nah, misalnya kita akan membuat tugas. Kita klik penugasan. Di sini ada untitled page. Kita tambahkan page-nya. Kasih campur lagi. Kita tambahkan. Ini misalnya untitled page kita mau bilang memasak. Biar keren. With mom. Memasak bersama ibu. Nah, di sini bisa diberikan apa ya, instruksinya. Silahkan upload video boleh, video atau gambar ya, video atau foto, dokumentasi memasak. Nanti biar si anak dari ibunya, oh iya ini dokumentasinya diupload di sini. Nanti bagaimana menguploadnya? Ada insert di sini atau tinggal copy paste dulu. Orang tuanya buka ini terus insert picture. Bahkan audio juga bisa.
Untuk insert video lebih enak, insertnya videonya link YouTube, lebih ringan. Ya, begitulah kita biasanya gitu. Next, kalau kita mau menambahkan tugas lagi bagaimana? Ini di bawah ada page. Add page, kita berikan lagi tugasnya apa ya? Tugas baru misalnya. Nanti klik aja di mana aja untuk menuliskan apa ya? Instruksinya harus ngapain ya. Gitu. Ini kemudian nanti di collaboration space-nya silahkan diisi dulu, diisi juga using the collaboration. Silahkan diisi halo, selamat datang, selamat datang. Ini adalah selamat datang. Di sini bisa berkenalan atau apapun. Oke, kemudian di collaboration space misalnya kita mau mengadakan kampanye seperti kemarin, kampanye cuci tangan, gitu. Tuliskan saja kampanye cuci. Jadi anak-anak akan praktek cuci tangan, kemudian di fotonya dikombin oleh orang tua, upload di sini. Jadi nanti fotonya bejibun gitu, anak-anak cuci tangan kita bisa lihat. Misalnya begitu, dan bisa kita gunakan sebagai apa ya, promosi juga untuk lembaga kita ya, bahwa kita juga melakukan kampanye penanganan COVID misalnya saja. Nah, ini sudah semua, silahkan mau diuplek-uplek silahkan teman-teman. Sudah selesai, dan yang tadi linknya di share bisa langsung dibagi atau dari sini lagi. Kalau belum yakin ya, kita klik share. Akan ada yang di people di sini ya. Kemudian kalau editing kita apply. Kalau nggak punya ekstensi yang sama, tidak bisa edit begitu. Kita copy linknya, kemudian saya share. saya share. Oke. Saya share. Ini adalah, kenapa nggak dikasih OneNote? Tadi yang ada di dalamnya boleh melihat, yang nggak ada di dalamnya juga bisa melihat karena dalam satu organisasi. Ya. Next adalah apakah ada tamu, saudara-saudara? Sudah ada 37. Saya download dulu 37 orang ini, nanti kalau nambah saya download lagi. Belum mau. Kemudian kita akan bergerak ke Teams meeting. Kita akan membuat meeting biar bisa ketemu sama anak-anak. Sebelum itu saya ingatkan lagi untuk redeem code. Jangan lupa redeem code. Dan jangan dibagi ke orang lain ya, nanti kalau bocor teman-teman bisa nggak dapet, nggak bisa ngeredeem. Oke, Beb. Yuk. Baik, kita masuk ke tim. Setelah kita masuk ke tim, kita klik kalender. Di sebelah kiri sini ada activity, ada chat, ada teams, ada assignment, ada kalender. Kita klik di kalender. Ya, ini adalah jadwal yang kita buat. Nah, di sini di kanan atas ada meet now dan new meeting.
Kalau meet now ini dadakan, ya ayo ketemuan yuk 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 yuk, yaudah aku buka room meet now, jeder gitu, buka. Tapi meet now ini kalau teman-teman yang belum terbiasa tidak bisa mendapatkan linknya, ya tidak bisa mendapatkan linknya. Nah, saya akan membuat link untuk besok. Kita rencanakan saja bukanya jam 8 gitu ya. Kita rencanakan, rencana boleh kan ya? Kita klik di sini new meeting, ada drop down lagi. Nah, ada dua, live event atau schedule meeting. Live event itu nanti teman-teman akan seperti waktu tanggal berapa ya kemarin pembukaan ya, 26 ya. Ya, itu live event. Jadi kita cuman kayak nonton aja, mikrofon kita mati. Tapi kalau meeting itu mikrofonnya bisa dihidupkan sendiri. Ya, kita menggunakan meeting karena nanti anak-anak kan pengen ngomong gitu ya, pengen menyapa Bu Guru, aku kangen. Ustazah, aku kangen. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini time zone-nya adalah UTC plus 7 ya, atau ada keterangannya di situ Bangkok, Hanoi, Jakarta. Karena ada banyak sekali. Karena kadang-kadang Singapura jadi UTC plus 8. Nanti waktunya berbeda. Kemudian kita add title-nya, misalnya karena ini pertemuan kita now, ya now kelas TK 4 ya, pertemuan pertemuan 4. Kemudian saya akan masukkan satu orang di attendee-nya. Satu orang akan saya undang. Ini gunanya untuk mendapatkan link-nya. Akan lebih mudah jika ada seseorang yang diundang, atau bahkan boleh mengundang semua orang ya. Semua yang ingin kita undang kita tuliskan di sini boleh. Nanti mereka akan mendapatkan email di Outlook-nya. Saya akan mengundang guru saya di sini. Kemudian waktunya di sini 1 Juli ya. Saya ingin besok 2, kita mulai jam 8. Biasanya dia langsung otomatis, kalau sekarang belum jam 9 dia otomatis jam 9 gitu. Dia secara otomatis 30 menit dipaskan jamnya. Sekarang kan 8.48, jadi dia jam 9. Nanti kalau saya bikinnya ini pas jam 9 lebih 5, nanti dia di sini otomatis 9.30. Itu secara otomatis saja. Tapi ini bisa dilakukan atau bisa dipilih kalau waktunya setelah saat kita buat. Kalau waktunya sebelum dia akan error. Kemudian saya ingin buat meetingnya berapa lama, dari tanggal yang sama 2 Juli ke 2 Juli. Kemudian saya ingin sampai jam 10 misalnya. Nah, teman-teman jangan khawatir, ketika kok jam 10 belum selesai meetingnya, nggak masalah, dia nggak akan tertutup, nggak akan mati ya. Kemudian apakah diulang? Tidak, saya tidak ingin diulang, kan kita pertemuan cuma sekali aja. Saya klik channel, saya ingin masukkan ini ke channel dari Sinau TK1. Saya sudah bikin channel meeting, jadi tidak satu informasi di dalam satu channel general, nanti orangnya pusing. Jadi kalau mau lihat meeting ada di mana ya, di channel meeting. Kemudian advokasinya bisa dikosongin. Nah, ini adalah badan email. Jika teman-teman yang ingin mengundang semuanya bisa dituliskan di sini. Mengharapkan dari pada tanggal 2 2020 ya ini type ini adalah 8 D sampai sudah, atau mau dibuat undangan resmi seresmi-resminya silahkan. Ini kreativitas, tidak diisi pun tidak apa-apa. Kemudian kita klik send. Kalau sudah selesai kita klik send. Nah, di sini
dia sedang melakukan pembuatan schedule, pembuatan jadwal. Biasanya agak lama, tergantung dari waktunya. Semakin lama waktunya, semakin lama juga dia creatingnya. Begitu. Nanti kalau sudah seperti ini kan masih transparan ya Bu. Kalau sudah nggak transparan begini, ini nanti bisa kita klik dan bisa kita ambil linknya. Baik. Yang Candi Mulia apakah sudah mati lampu? Semoga belum ya. Kita masih belum selesai. Belum Bu, masih 10 menit lagi. Alhamdulillah, semoga nggak lama-lama juga mati lampunya. Nah, saya masuk ke yang sini aja. Di sini, ini nanti kalau sudah berubah menjadi jelas seperti ini, bisa kita klik. Kemudian di bagian badan email tadi itu ada tulisan Join Microsoft Team Meeting. Ya, ini kita klik kanan di sininya, di tulisannya. Dimanapun boleh, di depan, di Microsoft, di Team Meeting atau dimanapun boleh. Kita klik copy link. Nah, karena linknya ini panjang sekali, akan kita pendekkan. Tapi kalau mau link yang panjang itu juga nggak apa-apa, silahkan di-share. Link yang panjang bentuknya seperti ini. Coba saya cek sudah selesai apa belum nih yang itu. Sudah. Ya. Sudah selesai. Nih, mengharapkan kehadiran, terus di bawahnya ada link. Join Microsoft Team Meeting. Kita klik kanan, kita copy link. Lalu saya akan share mentah-mentah di Sinau TK ya. Pasti. Tuh, panjang sepanjang ini linknya. Orang pusingnya ya, tapi kalau tinggal klik aja sih nggak masalah ya. Oh, sudah ada yang bikin. Perpendek sendiri boleh menggunakan gigi.gg atau menggunakan s.id atau menggunakan bit.ly, tapi saya lebih gigi.gg tidak begitu disarankan untuk link meeting, diperpendek di gigi.gg, jadi akan sering error. Soalnya saya lebih menyarankan s.id atau bit.ly, atau lebih ke bit.ly lah. Bit.ly itu jarang sekali error, jarang sekali maintenance. Mungkin maintenance-nya dia saya nggak tahu gitu. Jadi ketika saya mau pakai dia selalu ada gitu. Itu untuk bit.ly. Sedikit apa ya, kok jadi promo gitu. Nah, ini ya. Kemudian nanti kalau mau mulai tinggal klik join. Kita close. Kita juga bisa melakukan klik join dari sini. Nanti kalau waktunya dia bisa join. Atau kita juga bisa melihat di tim kita, tinggal join nanti di meeting. Nah, ini sekarang kan ini lagi join. Nah, join meeting now. Nah, ini untuk untuk besok belum ya? Oke. Nih. Ini untuk join, klik join. Atau bisa dibuka seperti tadi, kemudian klik join juga. Kalau mau dimulai sebelum waktunya, ini dibuka, kemudian klik join di atas. Ini sebelum waktunya. Jadi, yaudah aku buka deh jam 7.30. Nah, klik joinnya ini. Diklik. Nanti kita join. Saat ini juga bisa saya buka pertemuan 4, tetapi nanti yang pertemuan 3 ini akan terputus ya. Begitu. Ini untuk meeting. Kemudian teman-teman silahkan buat meeting dan silahkan mencoba meeting bersama teman-teman yang lainnya. Sebentar saja, hanya ingin membuktikan bahwa teman-teman bisa melakukannya ya. Nanti silahkan di screenshot saat meeting, yang di screenshot ini nih. Mana ya tadi ke meetingnya. Saya buka dulu deh. Ya, ini nanti di screenshot, masih banyak orangnya gini. Kemudian
silahkan partisipannya dihidupkan ya. Kemudian di kanan atas ini ada 3 tombol teman-teman. Ada tombol manage permission, ada tombol download, ada tombol close right pane. Kita pilih yang tengah, download attendance list. Nanti attendance listnya akan terdownload. Sebanyak 35 orang saat ini akan masuk di attendance listnya atau di daftar hadirnya. Begitu. Ini file bentuknya CSV, nanti diupload CSV file saja langsung. Kemudian saya minta untuk teman-teman share screen. Saat share screen juga di screenshot. Mencoba untuk sharing screen seperti saya sekarang ini, saya misalnya sharing screen, tampilannya akan seperti ini. Sharing screen. Ini kemudian ada kotakan kecil meeting ini, nanti silahkan di screenshot atau mungkin saya screenshot sekarang, jadi akan tampak ya screenshotnya seperti apa saya share di grup. Screenshotannya seperti ini. Nah, ini adalah screenshot saat saya share screen ya. Kemudian screenshot yang satunya adalah ini, screenshot saat banyak orang di dalamnya, berarti kita melaksanakan. Dan di sini ada tulisan organizer yang mengorganisir meeting tersebut. Organizernya siapa? Nah, di situ saya bisa tahu ini punya siapa gitu ya. Itu organizernya siapa, itu juga saya bisa tahu. Nah, ini dimasukkan di seperti biasa. Dimasukkan di dokumen Word ya. Seperti biasa. Kemudian untuk meeting itu saja yang dilaporkan. Satu adalah screenshot, yang kedua adalah attendee-nya. Jadi list attendee tadi di download, akan ada file CSV itu seperti ini. Sebentar saya perlihatkan file CSV-nya. Download. CSV kemas operated value. Ya, di sini ada meeting attendance list. Nih. Join jam 9, join jam 8. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Kalau saya buka di bentuknya seperti Excel sebenarnya. Ini tanggal berapa? Ini yang tanggal berapa coba? Yang kemarin. Ini yang kemarin. Ini attendance list yang kemarin. Nah, nanti CSV ini langsung diupload saja. Bentuknya meeting attendance list. Nah, nanti kalau dibuka, kalau menggunakan Office 2013, bentuknya seperti ini. Seperti Excel seperti ini. Nah, di sini ada namanya Bu Tuti, ada Bu Tri, masuk. Ini join berkali-kali, ini terputus gitu. Dia masuk lagi. Gitu. Nih ya. Ini attendance list-nya. Minimal ada 3, ada 4 orang, 1 orang guru yaitu pemiliknya, kemudian ada 3 orang peserta minimal ya. Lebih baik, bisa juga teman-teman sharing bersama teman-teman yang lainnya. Begitu. Itu untuk yang meeting. Oke. Kemudian untuk satu lagi kita bergerak ke MEC-nya kemarin ya. MEC-nya kemarin. MEC educationmicrosoft.com. Kemarin juga teman-teman sudah mengerjakan beberapa course-nya bisa dikerjakan sampai tanggal 5. Ya, tanggal 5 nanti dilaporkan untuk MEC-nya. Kita klik di sini. Kemudian my profile, lalu kita klik transcript. Nah,
Di transkrip ini seharusnya teman-teman sudah memiliki 3 sekarang. Yang pertama adalah Microsoft Teams, yang kedua adalah Office 365, yang sekarang apa ya? Itu nanti ada di sini 3. Ya. Di sini akan ada 3. 3 durasinya masing-masing 3 jam. Oke. Nah, tapi yang kita butuhkan bukan yang 3 itu. Saya buka yang di sini, mungkin MSN-nya baik. Oh, masih dengan ini juga. Saya sana dulu yang di sini. Jadi yang dibutuhkan adalah yang 13 dan yang 6 kemarin itu yang wajib dan sunnah, terutama yang 13. Ya. Saya sign in dulu. Terutama yang 13. Ya. Oke, saya masuk ke profil. Kemudian saya masuk ke view transcript. Ini saya minus dulu. Nah, di sini silahkan dikecilkan dulu. Ya, dikecilkan dulu. Kemudian saya akan screenshot. Saya screenshot. Ya, saya screenshot. Kemudian dicari yang wajib misalnya. Nah, ini kita copy. Kemudian kita buka di Word-nya, kita paste di sini, kemudian kita lingkari, misalnya yang ini nih, kita lihat wajib, maka kita kotakin aja, insert shape betul, kemudian kita kotakin ya. Nah, ini shape fill-nya kita no fill. Kemudian kita masukkan juga text box di sini, sampingnya ini akan kita tulisi wajib yang keberapa, wajib yang keberapanya kita lihat di MSC-nya, di link kemarin ya. Linknya kemarin adalah, sebentar saya lupa. Oke, ini ada urutannya ya teman-teman. Di sini ada urutannya. Streamline efficiency with Office ini wajib 1, wajib 2 sampai ke wajib 13 ya. Nah, nanti silahkan dicek, dituliskan wajib 1, wajib 2. Jika teman-teman mengerjakan juga yang sunnahnya gitu, nanti dikotakin lagi. Ini di copy juga bisa. Ini di copy tuh. Jadi copy bisa, kita tinggal ganti angkanya wajib 2 gitu misalnya, tapi nanti disesuaikan dengan yang ada di sini, dia nomor berapa ya, biar nanti saya semakin cepat menilainya. Oke, mulai nanti malam saya juga akan mulai menilai, memberikan penilaian bagi tugas-tugas yang kemarin ya. Dari ini adakah yang ditanyakan? Nanti untuk MSC ini yang diupload hanya satu file ini saja, hanya file ini saja, nanti diupload. Ada yang ditanyakan sekarang? Silahkan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, bisa kita sudahi. Bentar, ini downloadnya ya. 37 peserta sudah saya download untuk list attendee-nya atau daftar hadirnya. Yang ingin bertanya silakan boleh ngetik. Kalau
mikrofonnya error, di WhatsApp juga nggak apa-apa, nanti saya buka WhatsApp-nya. Atau jika ingin menghidupkan mikrofon dan video boleh. Silahkan. Oke, untuk teman-teman sudah mati lampu ya. Baik, kalau begitu apakah kita tutup saja? Teman-teman Candi Mulyo sudah mati lampu. Iya, untuk materinya nanti akan saya upload atau saya share link streamnya. Saya setting dulu untuk bisa dilihat oleh semua teman-teman yang memiliki @sinau.magelang.cup.id. Jadi nanti semuanya bisa menonton ulang, atau nanti juga akan saya upload di YouTube seperti yang pertemuan pertama. Pertemuan kedua dalam proses ya. Ada yang ditanyakan? Boleh angkat tangan, boleh langsung menghidupkan mikrofon. Saya hitung sampai 10, kalau tidak ada kita matikan rekamannya dan kita tutup ya. Oh, ada Bu Widayati, silahkan Ibu hidupkan mikrofonnya Bu. Bu Wid, dihidupkan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya masih kesilang, mikrofonnya di tap dulu biar silangnya hilang, baru bisa berbicara. Oh, sudah tidak? Ya, ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Tidak ada? Serius? Yakin? Oke, kalau yakin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung, karena juga teman-teman kita yang ada di Mr. Hafid, silahkan. Monggo. Monggo Pak Hafid. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Ini ibu-ibu semua ya? Adakah bapak-bapak di sini? Bapak yang paling ganteng. Oh, enggak lah di sini. Di sini. Oh, di sini ya? Iya. Oh iya, ibu-ibu semua yang saya cek. Oke. Ibu-ibu yang saya hormati semuanya, selamat pagi. Saya mengikuti tadi di sini hampir separuh. Saya lihat yang disampaikan oleh Bu Sulis. Mohon untuk lebih kooperatif lagi bagi ibu-ibu semua. Syukur-syukur langsung dipraktekkan ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Bu Sulis orangnya baik kok. Jadi langsung tanya saja, jangan sungkan-sungkan. Jangan lupa ibu-ibu semua di sini, nanti memang untuk TK itu mungkin hambatannya lebih besar dibandingkan jenjang-jenjang yang lain dalam pengaplikasian Microsoft 365. Tapi jangan jadikan sebuah beban, tapi yakini saja bahwa ini salah satu alternatif untuk ibu-ibu semua, ibu-ibu guru, untuk menyampaikan mode pembelajaran daring yang akan dilaksanakan serentak pada tahun ajaran baru mendatang. Jadi ibu-ibu semua, ibu guru, untuk bisa mengaplikasikan ini dengan baik harapannya, monggo dimanfaatkan sampai tanggal 3 untuk mengeksplor semua yang ada di fitur-fitur ini. Pastikan ibu-ibu semua tuh bisa hingga nantinya akan dipraktikkan kepada siswa sehingga tidak ada hambatan yang akan terjadi. Harapan kami seperti itu. Mungkin itu dari saya sedikit, Bu Sulis. Silahkan dilanjutkan, kalau mau ditutup juga silahkan. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Hafid.
Baik, kita tutup dan nanti dilanjutkan di chat. Ini sudah ada yang nge-share meeting link, Pak. Jadi sudah tadi saya bikin barengan, berarti bikinnya di grup sudah ada yang share. Jadi, terima kasih teman-teman, dan jangan lupa, sekali lagi jangan lupa untuk redeem code. Kemudian nanti ini akan saya upload juga dan saya share link Streamline dan link YouTube-nya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok di link yang berbeda. Assalamualaikum. Saya matikan ya.